Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Fitriana dalam acara Bincang Santai Pengadilan Agama Bengkulu. Selamat sore Sobat Bincang Santai. Pada saat kali ini kita telah kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Askon Sri SAG MAI. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sobat Bincang Santai, Bapak Askon Sri ini merupakan hakim dan juga Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dari Februari 2021 hingga saat ini ya Pak ya. Nah Pak, kami pengen tahu nih Pak, perjalanan karir Bapak. Boleh Bapak ceritain sedikit Pak? Kalau gitu ya. Kami ini kalau perjalanan karir ya, karena kami ini saya capek tahun 96. Calon pegawai negeri tahun 96, kemudian kami ditugaskan sebagai staf di Pengadilan Tinggi Agama Lampung sampai dengan tahun 2007 kan? Iya. 7. Kemudian kami diangkat Nah pada saat tahun 2007 itu kebetulan itu ada tes PP. Nah kemudian kami waktu itu masih capek ya. Dan tahun 96 kami capek, kemudian 97 ada penerimaan tes penelitian pengganti. Nah kemudian kami ikut. Nah pada waktu itu memang sebenarnya kami ya tidak dibolehkan ikut calon penelitian pengganti karena kami masih calon pegawai negeri sipil. Tapi dengan berbagai pertimbangan, kemudian Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Lampung pada waktu itu memperbolehkan kami untuk mengikuti tes penelitian pengganti, calon penelitian pengganti, karena di dalam Undang-Undang Nomor 789 kalau untuk tes itu tidak ada syaratnya harus PNS enggak. Tapi kalau untuk diangkat menjadi panitera pengganti itu harus dia di dalam undang-undang sebutkan harus itu 5 tahun dulu sebagai pegawai negeri sipil, baru untuk bisa diangkat tuh panitera pengganti. Setelah itu kami karena beberapa pertimbangan, kemudian kami dari Pengadilan Tinggi Agama itu dipindahkan ke Pengadilan Agama, itu Pengadilan Agama Tanjung Karang waktu itu. Kemudian karena kami dari staf ya waktu itu, kemudian kami dijadikan jurusita pengganti di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Kemudian beberapa tahun kemudian kami diangkat sebagai kasubag umum di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Kemudian setelah 5 tahun baru kami diangkat jadi panitera pengganti di PH Tanjung Karang. Namun pada saat itu saya belum sempat bersidang sebagai PP Pengadilan Agama Tanjung Karang. Saya sudah ditarik lagi kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Lampung. Pada saat itu saya dipercaya lagi untuk menjadi kasubag umum di Pengadilan Tinggi Agama Lampung. Kemudian merangkap, waktu masih bisa merangkap menjadi PP juga di Pengadilan Tinggi Agama Lampung. Seiring berjalan waktu, sehingga pada tahun 2005 atau 2006 itu kami kemudian ada tes untuk menjadi calon hakim dari pegawai waktu itu yang terakhir. Sehingga kami mengikuti tes pegawai, tes hakim dari pegawai. Itu agak banyak waktu itu. Dan untuk persyaratan menjadi hakim dari pegawai itu agak rumit memang pada saat itu. Jadi agak panjang ya. Panjang ceritanya karena pada saat itu banyak kebijakan, harus pernah menduduki jabatan struktural, kemudian harus pernah menjabat jabatan fungsional seperti itu. Nah, sehingga baru jadi berbeda Pak ya dari zaman kini sama zaman yang dulu Pak ya. Kesimpulannya iya. Kalau mau jadi hakim, kalau kayak sekarang tuh kan Pak melalui tesnya tersendiri. Iya. Kalau dulu harus pernah menduduki jabatan struktural dulu Pak. Jabatan fungsional. Berbeda. Iya. Untuk pengetahuan kita juga itu sobat. Iya. Iya. Lanjut Pak. Nah kemudian pada saat itu sekitar tahun 2006 ya, 2007 lah gitu kan. Kemudian kami lulus dari calon hakim itu. Nah, kemudian tahun 2009 kami
diangkat sebagai hakim tingkat pertama. Itu SK pertama kami di Pengadilan Agama Kota Baru, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Nah, setelah itu 3 tahun saya tugas di Pengadilan Agama Kota Baru. Kemudian saya dipindahkan lagi dimutasi ke Pengadilan Agama Solo, Kota Solo waktu itu selama 4 tahun, jadi hampir sekitar 7 tahun di Sumatera Barat. Kemudian setelah itu kami dipindahkan lagi menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Kalianda tahun 2016 setelah itu. Nah, berhubung Pak Kalianda itu naik kelas, setelah saya beberapa bulan di situ, baru beberapa bulan menjabat wakil ketua. Kemudian ada karena Pengadilan Agama Kalianda naik kelas dari kelas 2 ke kelas 1B, hingga kami dipanggil lagi untuk PID sebagai wakil ketua 1B waktu itu di Jakarta. PID untuk wakil ketua 1B karena karena menduduki jabatan kelas 1B itu kan wakil kelas 1B harus di-PID lagi. Di-PID lagi. Nah, apa itu PID, Pak? Ya diuji lagi ya. Diuji ya lagi. Layak atau tidak untuk menjadi pimpinan di wakil ketua di kelas 1B. Karena naik kelasnya. Karena naik kelas itu ya. Kemudian kami itu kan ada 27 orang waktu itu. Yang tes itu baik ketua, wakil ketua yang PA-nya naik kelas, sehingga cuman pada waktu hanya diambil 7 orang. Jadi 27 yang diambil 7 orang, alhamdulillah kita masuk juga yang ke-7 orang itu kan seperti itu. Itu memang perjuangan agak berat pada saat itu. Dan saya merasakan, dan saya tidak pernah menjadi ketua kelas 2. Jadi saya tidak pernah menjadi pimpinan PA kelas 2, ketua kelas 2, cuman jadi wakil kelas 2 itu hanya beberapa bulan, kemudian ikut terus jadi langsung wakil ketua kelas 1B. Jadi nggak pernah jadi wakil ketua di kelas 2. Kemudian pada saat itu, setelah beberapa bulan saya di situ, kemudian saya diangkat untuk menjadi ketua kelas 1B Muara Bulian wilayah PTA Jambi selama 1 tahun. Nah, kemudian berikutnya belum sampai 1 tahun saya di situ, ya karena PA Muara Bulian waktu itu banyak prestasinya ya, seperti SCPP-nya dia selalu nomor 1 di seluruh Indonesia, baik triwulan juga itu nomor 1 juga di seluruh Indonesia untuk wilayah untuk kelas 1B. Nah, belum sampai saya 1 tahun, baru 8 bulan saya di situ, terus dipanggil lagi untuk mendapat PID untuk wakil ketua kelas 1A. Nah, kemudian di tahun 2020 itu saya dijadikan wakil ketua Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang selama 5 bulan. Saya dijadikan wakil ketua PA Tanjung Karang, kemudian saya diangkat menjadi ketua PA Tanjung Karang selama 4 bulan di tahun 2020 itu. Kemudian di tanggal 13 Februari 2021 saya dilantik kembali menjadi ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sampai dengan sekarang. Pengadilan Agama Bengkulu. Ya, Pengadilan Bengkulu kelas 1A. Jadi panjang ya Pak ya? Panjang ceritanya. Udah berapa pengadilan yang sudah Bapak masuki? Ini kalau dihitung mungkin ada 20 Pak. Wah, enggak belum. Sudah panjang perjalanannya Pak, iya. dari Capek Pak ya, berarti pertama kali Capek di Pengadilan Tinggi Agama Lampung. Lampung pertama Capek ya. Kemudian harus menjadi pejabat struktural dulu Pak ya. Baru bisa mengikuti tes hakim. Tadi Pak, kalau nggak salah dengar katanya Bapak pertama itu di pengadilan negeri. Enggak, pengadilan agama. Oh, pengadilan agama. Iya, pengadilan agama. Oh, di pengadilan agama. Berarti memang dari awal di pengadilan Iya, agama. di pengadilan agama dari awal. Jadi kalau jadi hakim juga istri di bidang hukum bisa ikut juga. Ikut juga. Alhamdulillah kalau Iya. gitu Pak, aman. Aman. Aman, nggak ada masalah. Terkendali. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, Bapak dulu lulus tes hakimnya tahun berapa Pak? Tahun 2007
2008 lah gitu. 2008. Ya, antara itu karena ya enggak 2007-an kalau nggak salah. Karena dulu kan agak lama itu baru diangkat untuk jadi hakim itu. Ada beberapa tahun kami waktu itu, hampir 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Setelah itu baru diangkat jadi hakim. Nah, diangkat jadi hakimnya tahun 2009 yang SK pertama jadi hakim. 2009. Kalau boleh tahu nih Pak, trik Bapak pada saat itu supaya lulus tes hakim apa? Kalau trik sih nggak ada sebenarnya trik-trik, cuman kita waktu itu karena kita sendiri belajar bareng gitu ya. Sama kawan-kawan. Karena barengan ikut semua. Iya, ya? bareng-bareng kita belajar. Seperti misal bahas kitab, kita memang belajar kepada yang memang ahlinya gitu kan. Kita misalnya ada ke pesantren, kita belajar seperti itu. Jadi sebenarnya kan gini, kita sebenarnya asal kita sungguh-sungguh kan itu aja sebenarnya. Kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan itu, insya Allah ya berhasil lah. Terus juga doa dari orang tua, doa orang tua, dari istri juga, ya, semuanya menunjang ya Pak ya. Seperti itu, ya. Ya, yang jelasnya usaha, sama menguasai kitab gundul Pak ya. Itulah, itu kan sebenarnya kitab gundul itu kan kadang-kadang orang takut sebenarnya karena nggak belajar aja. Iya, yang ditakutin itu kan, padahal enggak juga sih sebenarnya itu apa istilahnya tinggal kita kemauan kita aja. Kalau kita belajar, insya Allah juga bisa. Karena itu kan yang diujikan kan hanya kitab-kitab fikih sunnah aja kan hubungan dengan perkawinan, keluarga kan itu aja. Ya, nanti nyambung ke semua perkara juga itu nyambung Pak ya. Perkara kan misalnya ada hulu, misalnya segala macam itu kan yang dipelajari di fikih sunnah itu. Nah, boleh juga nih Pak, sebenarnya di awal kita mungkin jelaskan Pak ya, mengenai profesi hakim ini Pak. Mungkin sobat santai kita banyak yang belum mengetahui profesi hakim itu kayak gimana atau seperti apa kerjanya. Boleh Bapak jelaskan sedikit Pak? Jadi hakim itu kalau misalnya sebenarnya hakim itu kan dianggap orang yang tidak punya kawan sebenarnya, sepi lah kan gitu. Dia harus menyendiri, dia tidak boleh misalnya terlalu berani dengan orang lain kan seperti itu. Hakim itu, karena dia itu tadi pengaruhnya lebih besar kan, misalnya itu. Makanya sekarang itu ya tanggung jawabnya juga besar. Dan hakim itu sebenarnya tidak ada yang ini tidak boleh menolak perkara ya kan gitu. Tidak ada istilahnya hukum tidak ada. Hakim itu kalau dia tidak ada maka dia beristihad kan dengan keyakinan, dengan ini dia beristihad dengan sungguh-sungguh untuk memberikan putusan atau penetapan yang terbaik kepada para pencari keadilan. Jadi memang tugas hakim itu ya profesi memang agak berat sebenarnya kan seperti itu ya. Tapi karena kita sudah jadi hakim, maka mau tak mau kita harus belajar karena ini ada profesi yang sangat mulia yang kita emban untuk memberi keadilan kepada masyarakat. Itu benar. Oke sobat bincang santai, itu dia terakhir ya pesan Pak Askon Sri mengenai profesi hakim. Semoga bermanfaat ya sobat bincang santai untuk kita semua dan juga untuk teman-teman yang berkeinginan atau penasaran mengenai profesi hakim itu gimana, dan juga kalau misalnya ada yang pengen tahu kan siapa Ketua Pengadilan Agama Bengkulu saat ini dia Pak Askon Sri. Terima kasih. Kita akhiri sobat bincang santai bersama saya Rizky Fitriana dan juga Pak Askon Sri. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.